Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan kita berada di kebun kurma ya, sambil ngadem. Kita hari ini akan memasuki hadis yang ketujuh di kitab Umdatul Ahkam berkenaan dengan fikih taharah, tentang tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis an Humran Maula Uthman ibni Affan radhiyallahu anhuma annahu ra'a Uthmana da'a biwudu'in. Dari Humran Maula itu bekas budak Uthman bin Affan, bahwasanya Uthman meminta diambilkan air wudu. Annahu ra'a Uthman da'a biwudu'in fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma 3 marrat. Kemudian beliau menuangkan air dari bejana ke atas kedua telapak tangannya, faghasalahuma 3 marrat. Kemudian dia membasuhnya sebanyak tiga kali. Thumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian dia memasukkan tangan kanannya ke air wudu. Thumma tamadmadha wastansyaq wastanthar. Kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinthaq, yaitu menghirup air ke hidung. Kemudian beristinthar. Istinthar itu mengeluarkan air dari hidung. Ya. Kemudian thumma ghasala wajhahu 3. Kemudian beliau membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ila mirfaqaini 3. Kemudian beliau juga membasuh kedua tangannya hingga siku sebanyak 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian dia membasuh masaha bi ra'sihi, dia mengusap kepalanya. Thumma ghasala kilta rijlaihi 3. Kemudian dia membasuh kedua kakinya sebanyak 3 kali. Ya. Tentunya sampai hingga mata kaki, ya. Thumma qala, kemudian Uthman berkata, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha. Kemudian Utsman berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu berwudu seperti wuduku ini. Thumma shalla raka'ataini. Ya. Kemudian salat sebanyak 2 rakaat. Wa qala, summa qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku tadi. Wa qala, kemudian Rasulullah bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, ya, dalam keadaan tidak terlintas pikiran dunia di dirinya, di dalam benaknya, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana cara berwudu. Yang mana sebuah hadis yang disampaikan oleh Utsman, ya, yang beliau melihat langsung bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya di dalam beribadah. Dan hadis ini hadis yang sangat sangat agung, memberitahu kepada kita tentang sifat wudu Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Utsman setelah mendapatkan pengajaran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan langsung praktek melihat beliau berwudu, maka beliau juga ajarkan kepada orang-orang setelahnya dengan mempraktekkan wudu. Ya. Untuk apa? Untuk supaya ablagh tafahuman, supaya pemahaman orang yang melihat dengan langsung melihat orang berpraktek apa yang akan dilakukan dalam beribadah, maka itu lebih bisa memberi pemahaman yang lebih dan melekat lebih lama di akal-akal mereka. Utsman bin Affan, apa yang dilakukan? Dia meminta ina, yaitu tempat semacam ember atau mangkok gitu ya, yang berisi air. Kemudian beliau tidak memasukkan tangannya langsung ke dalamnya, melainkan dituangkan, ya, ke tangannya, dicuci dulu sebanyak 3 kali sampai supaya bersih. Kemudian baru beliau memasukkan tangan kanannya yang telah bersih itu ke dalam ina, dalam bejana tadi. Kemudian beliau tamat madha, ya, berkumur-kumur, kemudian istinsak, dia memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya, ya, kemudian membasuh mukanya sebanyak 3 kali, kemudian membasuh tangannya, ya, sampai siku sebanyak 3 kali, summa mengusap kepalanya, ya, seluruh kepalanya itu sebanyak 1 kali. Kemudian membasuh kakinya sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Setelah beliau selesai mempraktekkan sifat wudhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan bahwasanya dia melihat langsung, ya, Rasulullah melakukan wudhu seperti ini. Dan itu adalah wudhu yang sempurna yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dipraktekkan oleh Utsman. Kemudian Utsman mengabarkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti ini, kemudian sholat 2 rakaat, yang disolatnya dia sholat dengan khusyuk, tidak memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, ya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan tentang istinshaq. Istinshaq, apakah dia mustahab ataupun wajib? Abu Hanifah, Malik, dan juga Syafi'i, dan juga Sufyan, dan selain mereka mengatakan bahwa istinshaq, ya, memasukkan air ke hidung itu mustahab, tidak wajib. Tetapi masyhur di Imam Ahmad mengatakan bahwasanya itu adalah wajib dan tidak sah wudhu seseorang tanpa melakukan istinshaq, yang masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Dan ini adalah madhab Ibnu Abi Layla dan Ishaq dan selain keduanya.
Pendapat yang pertama, mereka berdalil uh, tentang istinsak itu sunnah dan tidak wajib. Mereka berdalil dengan hadis asyrah min sunanil mursalin. Ya. Sementara yang mewajibkan itu berdalil dengan ayat faksilu wujuhakum. Basuhlah muka kalian. Dan hidung itu termasuk bagian dari muka. Ya, ini pendapat khilaf daripada para ulama. Kemudian hal yang lain, walaupun nanti muallif ya pensyarah hadis ini mengatakan bahwasanya dia lebih condong kepada pendapat yang mengatakan itu adalah wajib. Kemudian tentang khilaf yang lain berkenaan dengan khilaf firman Allah Subhanahu wa taala wamsahu biruusikum. Ya. Basuhlah kepala kalian. Ya. Al-Imam Thawri, Auza'i dan Abu Hanifah dan juga Syafi'i berpendapat bahwasanya bolehnya mengusap sebagian daripada kepala, tidak menyeluruh. Dan itu boleh. Nanti mereka berbeda pendapat lagi tuh. Bolehnya itu seberapa? Ya. Apakah depannya saja atau setengah atau berapa, itu mereka nanti khilaf. Sementara Imam Malik dan juga Ahmad mengatakan wajib untuk menyeluruh di dalam membasuh mengusap kepala. Ya, mengusap kepala. Yang mengatakan bahwasanya boleh sebagiannya, ya mereka berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha binasiyatihi alal wa alal imamah. Sementara kalau kita lihat hadis-hadis yang ada sekarang bersama kita menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam membasuh seluruh kepalanya, ya. Mengusap seluruh kepalanya di dalam wudu, dan itu menjadi dalil daripada Imam Malik dan Imam Ahmad. Dan pendapat yang pertama yang mengatakan boleh sebagiannya, mereka juga berdalil dengan ayat wamsahu biruusikum ba di sana mereka membawanya dengan ba litab'id, ya, maksudnya tab'id sebagian daripada kepala. Sementara yang mengatakan wajib mengatakan ba di sana itu bukan litab'id, tapi ba maknanya adalah al-ilsaq, ya, al-ilsaq. Jadi alsaqu almas biruusikum, ya, al-ilsaq, jadi menyeluruh, harus di diusap. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah pertama tentang disyariatkannya untuk membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum memasukkan tangan kita ke tempat wudhu. Kalau misalnya tempat wudhunya ya berupa ember ataupun berupa wajan, ya, maka caranya seperti itu, harus dibasuh dulu tangannya. Begitupun kalau misalnya pakai keran, ya, maka kita juga sunahkan untuk membasuh dulu sebelum kita mengusap anggota wudhu kita. Kemudian faedah yang kedua, atayamun fi tanawul ma'al wudhu bi ghasil a'dha. Disunahkan untuk memulai dengan kanan, ya, di dalam berwudu, membasuh anggota wudu. Kemudian faedah yang ketiga tentang disyariatkannya berkumur-kumur, kemudian istinsyak, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Ala hada tertib, ya, sesuai dengan tertib ini. Ya, ini nggak ada khilaf. Nanti khilafnya kan tentang apakah dia wajib ataupun mustahab saja. Kemudian faedah
Yang selanjutnya, ghusl wajh thalathan, membasuh muka sebanyak 3 kali. Mana itu muka? Muka itu dimulai dari panjang ya, panjangnya itu dari mulai tumbuhnya rambut ya sampai adzakan, sampai dia apa namanya ini, janggut seorang ya, ini sampai akhir. Sementara lebarnya dia dari mulainya kuping sini, minal udun ilal udun, dari kuping ke kuping, itu yang harus dicuci ketika seorang berwudu membasuh daripada mukanya. Kemudian sunnah juga melakukannya sebanyak tiga kali. Kemudian sunnah membasuh tangan ya sampai mirfaqain, sampai sikunya. Kemudian di hadis ini kita mendapati bahwasanya kepala itu diusap sebanyak 1 kali, ya, 1 kali, yaitu dengan memulainya dari depan, ya, seperti dalam hadis ya, memulai dari depan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, kemudian diteruskan dengan mengusap telinganya. Dan faedah selanjutnya, wujub tertib. Ya, wujubnya tertib dengan yang ada di ayat dan di sini. Tidak boleh mendahulukan kaki atas tangan, atau tidak boleh mendahulukan muka ya dengan yang lainnya. Pokoknya tertib ya. Mana yang dahulu harus didahulukan. Tidak boleh loncat-loncat. Dan penyebutan atau keterangan yang ada di dalam hadis ini itu adalah sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna. Kemudian faedah selanjutnya tentang disyariatkannya sholat setelah wudu. Bahkan ketika Bilal ya ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya terdengar di surga itu terompahnya, sendalnya, ya. Kemudian ditanya, apa amalan yang kamu lakukan Bilal? Dia mengatakan bahwasanya tidaklah aku berwudu kecuali setelahnya aku melaksanakan sholat dua rakaat. Dan di hadis ini disebutkan barang siapa yang berwudu seperti wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sholat 2 rakaat dengan khusyuk, dengan ikhlas, tidak memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang ke-8 masih berbicara tentang sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Amr bin Yahya al-Mazini an abihi, dari Amr bin Yahya al-Mazini dari bapaknya, anna rajulan qala li Abdullah bin Zaid, ada seorang yang berkata kepada Abdullah bin Zaid, wa huwa jaddu Amr bin Yahya, dia adalah kakek dari Amr bin Yahya. Dia mengatakan, atastati' an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, apakah engkau bisa mencontohkan bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu? Faqala Abdullah bin Zaid, maka Abdullah bin Zaid berkata, "Na'am, ya aku bisa." Fada'a bima'in, lalu dia minta air. Fa'afragha 'ala yadayhi faghasala marratain. Ya. Lalu dia minta air dan menuangkan ke kedua tangannya, lalu mencucinya sebanyak 2 kali. Thumma tamadmada, thumma madmada wastanthar thalathan. Kemudian dia berkumur-kumur dan menghirup air ke hidungnya sebanyak 3 kali. Thumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian
mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Thumma ghasala yadayhi marrataini ila mirfaqaini. Kemudian dia uh, ghasala yadayhi, membasuh kedua tangannya, ya, 2 kali sampai siku. Thumma masah ra'sahu biyadaihi. Kemudian dia masah ra'sahu, mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Caranya fa'aqbala bihima wa adbara. Ya, mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, memajukan dan memundurkan keduanya. Bada'a bimuqaddami ra'sihi, mulai dari depan kepalanya, ya, hatta dhahaba bihima ila al-qafa. Hatta dhahaba bihima ila qafa. Mulai dari depan kepalanya hingga membawa keduanya ke tengkuk belakang. Thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Thumma ghasala rijlaihi. Kemudian mengembalikan keduanya ke tempat mulanya, kemudian mencuci kedua kakinya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada sebagiannya yang sudah disebutkan di hadis yang sebelumnya, yang menjelaskan tentang sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna. Dan hadis ini, ya, memberi faedah yang lebih daripada hadis yang sebelumnya. Kurang lebihnya, yang pertama, bahwasanya di hadis ini madmadah, ya, kumur-kumur, kemudian juga istinsyaq, masukkan air ke hidung, istinthar, mengeluarkan air ke hidung, itu 3 kali, 3 kali, min thalatha ghurafat, dengan 3 kali pengambilan, ya. Fil hadis as-sabiq, di hadis yang lalu disebutkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ghasala yadayni kana thalathan, membasuh tangannya itu 3 kali. Tapi di hadis ini disebutkan marrataini faqat, cuma dua kali. Kemudian thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan, memasukkan tangannya kemudian membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Ya. Dan dikatakan di sini ifradul yad riwayat Muslim wa aktsaru riwayat al-Bukhari. Qala an-Nawawi fi syarh sahih fi syarhihi li sahih Muslim ba'da dzikri ahadits riwayataini yadalatun ala anna dzalika sunnah, walakin al-mashhur alladhi qata'a bihi al-jumhur anna al-mustahab akhadha al-ma' lil wajh bil yadaini jami'an likaunihi ashal wa aqrabu ila isbagh. Ya. Di sini kan disebutkan dia memasukkan airnya itu, memasukkan tangannya ke air itu pakai tangan satu. Nah, tapi disebutkan ini riwayat Muslim, ya, yang menyebutkan satu tangan. Dan sebagian besar riwayatnya Bukhari. Dan Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini menyebutkan bahwasanya yang masyhur, ya, alladzi qata'a bil jumhur, bahwasanya mustahab untuk mengambil air itu untuk membasuh mukanya itu dengan kedua tangan, karena itu lebih mudah untuk mengenai seluruh mukanya. Kemudian disebutkan di hadis yang lalu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masah bi ra'sihi, ya. Kemudian Nabi membasuh kepalanya. Nah, ini kan hal yang dibawa oleh yang mengambil pendapat bahwasanya di sini litab'id. Dia pakai ayat juga wamsahu bi ru'usikum. Jadi bolehnya mengambil sebagian kepala.
Sementara di hadis ini itu menjelaskan dengan detail bagaimana cara mengusap kepala. Ya, detail. Mulai dari depannya, ya, dengan kedua tangannya, kemudian ditarik ke belakang, ditarik lagi, balikan lagi ke depan. Ya, di hadis ini ya disebutkan ada yang 3 kali dan juga ada yang 2 kali dalam eh, bersuci, ya, dalam berwudu. Dan ini boleh, ya, saya menyebutkan yukhadu fi hadza jawaz mukhalafatil a'dha wal wudu. Ya, bisa mengambil dengan cara yang ada di hadis ini, ada yang dicuci 2 kali, bisa mengambil ada yang di hadis yang pertama dengan dicuci sebanyak 3 kali. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-9 an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyukai memulai sesuatu yang baik-baik itu dengan memulainya dengan yang kanan. Baik ketika beliau memakai sandal, sepatu, atau ketika beliau menyisir rambutnya, atau ketika beliau bersuci. Dan di semua eh, apa namanya kegiatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyukai untuk memulainya dengan yang kanan. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadilah daripada ummahatul mukminin, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dengan adanya ummahatul mukminin, kita mengetahui dengan detail bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, melakukan hal-hal yang tidak terlihat oleh orang yang tidak serumah dengannya, yang ada di dalam rumah. Ya, dari mana kita dapatkan? Kita dapatkan dari istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan kepada kita tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan yang mungkin tidak terlihat kecuali kepada orang-orang khususnya yang selalu mendampingi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama istri-istri beliau yang berada di rumah. Di hadis ini Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan tentang kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan yang bisa mengabarkan kebiasaan ya orang yang selalu bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui setiap gerak dan tingkah laku beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya kebiasaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendahulukan yang kanan, ya, mendahulukan yang kanan, baik ketika memakai sendal, memakai sepatu, ya, atau menyisir rambutnya, ya, ya, atau di dalam bersuci, dan di setiap perkaranya, ya, yang memerlukan kanan kiri, beliau ketika yang baik mulai dengan yang kanannya, ya, seperti misalnya memakai baju, ya, atau misalnya makan dan minum, misalnya memberikan uh, orang, ya, untuk meminum misalnya, dia mulai dari kanan. Dan ini sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai bentuk tafaul, ya, uh, supaya uh, bahwasanya yang kanan-kanan itulah yang penuh dengan kebaikan untuk hal yang uh, berbentuk kebaikan. Sementara hal-hal yang untuk mustaqdarah, hal-hal yang uh, perlu untuk dibersihkan, ya, ya, semisal masuk ke
kamar mandi, gitu kan? Maka beliau memulainya dengan kaki, dengan yang kiri. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang untuk beristinja, ya cebok gitu ya, menggunakan tangan kanannya. Karena yang kanan itu digunakan untuk yang baik, yang kiri untuk bersuci. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah bahwasanya mendahulukan kanan dalam perkara-perkara kebaikan eh, ini adalah afdol, baik secara syar'an ataupun secara aklan, secara akal, ya. Imam Nawawi menyebutkan sebuah kaidah, kaidah syara' al-mustamirrah, istihbab al-bada'ah bil yamin. Ya, kaidah, ya, dengan disukainya memulai sesuatu dengan yang kanan. Fi kulli makana min babi takrim. Ya, di setiap hal-hal yang membutuhkan penghormatan, sesuatu yang baik, maka mulainya dengan kanan. Kemudian faedah yang kedua, sedangkan yang kiri ya digunakan untuk hal yang berbentuk kebersihan, ya. Dan ini sesuai juga dengan syar'an dan juga akal. Dan faedah selanjutnya bahwasanya syariat kita, syariat yang mengedepankan sesuatu yang uh, menjadikan kebaikan untuk manusia, menghilangkan darar untuk manusia. Sehingga apa yang biasa dilakukan Rasulullah SAW memulai dengan kanannya, ada faedah-faedah yang kita bisa manfaatkan, bermanfaat bagi kita baik dunia maupun akhirat. Apalagi kalau kita niatkan mengikuti Rasulullah SAW, itu faedah yang sangat luar biasa. Kemudian faedah yang berkenaan dengan toharo ini, bahwasanya di dalam berwudu, ya, seseorang hendaknya memulai dengan bagian kanannya, ya, mulai dengan tangan kanannya, ya, ketika mencuci, membasuh tangannya, memulai membasuh kakinya juga dengan yang kanan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-10 insyaallah kita akan ambil pada uh, pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita buka sesi tanya jawab.